Halo adik-adik, yuk belajar matematika bersama Kak Noing. Bagaimana kabar kalian? Semoga dalam keadaan sehat selalu ya. Kali ini kita akan belajar matematika kelas 5 volume 2, persoalan 2 halaman 69. Silakan adik-adik simak dan perhatikan dan dukung terus channel kakak dengan cara like dan subscribe ya. Terima kasih. Nah adik-adik, kali ini kita buka halaman 69 ya, persoalan 2, nomor 1. Terdapat dua jalan berbentuk setengah lingkaran yang diameternya sama. Keduanya terletak di dalam setengah lingkaran lain yang berdiameter 10 meter. Kita bisa lihat ya pada gambar di samping. Nah, untuk pertanyaannya nomor 1, untuk pergi dari A ke B, manakah rute yang lebih pendek, ACB atau AEDFB? Pertama kita akan cari rute ACB ya, atau keliling dari ACB. Diketahui panjang diameternya yaitu 10 meter. Maka untuk kelilingnya sama dengan 10 kali 3,14 dibagi 2. Dibagi 2 di sini karena dia hanya setengah lingkaran ya. 10 dikali 3,14 dibagi 2 yaitu 15,7 meter. Nah, selanjutnya kita akan cari rute AEDFB. Diketahui diameternya yaitu setengah dari AB ya. Berarti setengah dari 10 yaitu 5 meter. Nah, perhatikan adik-adik, di sini ada setengah lingkaran yang jumlahnya ada 2. Maka untuk mencari kelilingnya yaitu 5 kali 3,14 dibagi 2 karena hanya setengah ya. Kemudian kita kali 2 karena ada 2 setengah lingkaran. 5 kali 3,14 dibagi 2 kali 2 hasilnya yaitu 15,7 meter. Nah, yang ditanyakan manakah rute yang lebih pendek? Jawabannya kedua jalur tersebut sama ya, sama-sama 15,7 meter. Berikutnya nomor 2, jika diameter dari setengah lingkaran yang lebih besar berubah, bagaimana perubahan rute ACB dan AEDFB? Ayo jelaskan dengan menggunakan kata-kata dan kalimat matematika. Coba kita buat tabel ya. Di setengah lingkaran yang pertama, diameternya yaitu 10 meter. Rute ACB-nya yaitu 15,7 dan rute AEDFB yaitu juga 15,7 yang telah kita kerjakan tadi ya. Nah, apabila kita ubah menjadi 2 kalinya pada setengah lingkaran yang kedua ya, kita ubah diameternya menjadi 20 meter, maka rute ACB-nya yaitu 3,14 kali 20 dibagi 2 yaitu 31,4 meter. Sedangkan rute AEDFB-nya 10 kali 3,14 dibagi 2 dikali 2. Hasilnya yaitu juga sama 31,4 meter. Nah, untuk setengah lingkaran yang ketiga, apabila kakak ubah menjadi 3 kalinya ya, diameternya kakak ubah menjadi 30. Maka rute ACB-nya yaitu 3,14 kali 30 dibagi 2. Hasilnya yaitu 47,1. Sedangkan rute AEDFB-nya yaitu 15 kali 3,14 dibagi 2 dikali 2. Hasilnya juga 47,1. Nah, kalau kita lihat pada tabel, bila diameternya berubah menjadi 2 kali, 3 kali, maka rutenya juga ikut berubah menjadi 2 kali, 3 kali. Maka rute sebanding dengan diameter ya. Nah, sekarang kita lanjutkan di nomor 2. Di sekolah Yosef tidak terdapat ruang yang cukup untuk lintasan lurus untuk lomba 100 meter.
Oleh karena itu, anak-anak akan membuat lintasan 100 meter dengan menggunakan setengah lingkaran. Kita akan membuat ruang bagi 5 pelari. Jika tempat mulai dan garis akhir dibuat sama, pelari yang berada di lintasan terluar akan tidak diuntungkan. Berapa meter di depan kita harus menempatkan titik mulai agar semua lintasan panjangnya sama? Lebar setiap lintasan adalah 1 meter dan lintasan terdalamnya sepanjang 100 meter. Kita lihat ya pada gambar di samping. Berikut adalah panjang lintasan ya untuk 5 pelari. Nah, apabila di sini jika tempat mulai dan garis akhirnya dibuat sama, maka pelari yang berada di lintasan terluar akan tidak diuntungkan. Maka dari itu, kita harus menempatkan titik mulai agar semua lintasan panjangnya sama ya. Nah, di sini terdapat garis tengah menuju lintasan paling akhir atau bisa juga disebut jari-jarinya ya. Jari-jari dari setengah lintasan atau dari setengah lingkarannya ya. Apabila jari-jari tersebut kita geser ke kanan dan kita kalikan 2, maka membentuk diameter pada lintasan tersebut. Kita lihat pada gambar di samping. Pertama, kita lihat pada lintasan terdalamnya ya. Dengan jari-jari 20, maka diameternya yaitu kita kalikan 2 menjadi 40 meter. Maka pada lintasan pertama yaitu 3,14 kali 40 dibagi 2. Dibagi 2 karena di sini hanya setengah lintasan ya. Hasilnya yaitu 62,8 meter. Selanjutnya kita cari pada lintasan yang kedua. Dengan jari-jari 21, maka diameternya yaitu 42 meter. Dan panjang lintasannya sama dengan 3,14 kali 42 dibagi 2. Hasilnya yaitu 65,94 meter. Selanjutnya kita hitung pada lintasan yang ketiga dengan jari-jari 22 meter. Maka diameternya yaitu 44. Jadi panjang lintasannya sama dengan 3,14 kali 44 dibagi 2. Hasilnya yaitu 69,8. Nah, coba kita hitung lagi ya lintasan yang keempat. Dengan jari-jari 23 meter, maka diameternya yaitu 46 meter. Maka panjang lintasannya yaitu 3,14 kali 46 dibagi 2, yaitu 72,22 meter. Sekarang kita cari lintasan yang kelima. Dengan jari-jari 24 meter, maka diameternya yaitu 48 meter. Maka untuk menghitung panjang lintasannya, yaitu 3,14 kali 48 dibagi 2, yaitu 75,36 meter. Nah, selanjutnya kita cari lintasan yang keenam. Dengan jari-jari 25 meter, maka diameternya yaitu 50 meter. Untuk mencari panjang lintasannya yaitu 3,14 kali 50 dibagi 2, yaitu 78,5 meter. Nah, sekarang kita lihat panjang lintasan pertama sampai dengan panjang lintasan ke-6. Mulai dari 62,8 ke 65,94, ke 69,08, ke 72,22, ke 75,36, dan yang terakhir 78,5. Nah, kita lihat pada penambahannya di lintasan pertama hingga ke lintasan ke-6, yaitu dia bertambah 3,14 meter.
Nah, tadi pertanyaannya pada nomor 2 ya. Berapa meter di depan kita harus menempatkan titik mulai agar semua lintasan panjangnya sama? Yaitu kita tambahkan setiap titiknya, yaitu kita tambahkan 3,14 meter ya. Nah, demikian yang bisa kakak sampaikan. Semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa dan sampai ketemu di halaman selanjutnya. Untuk video berikutnya, kakak akan membahas ulasan 2 halaman 70 ya. Untuk video lengkapnya, adik-adik bisa lihat di playlist video ya. Jangan lupa like dan subscribe-nya. Terima kasih.